Bro dan sis, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Selamat jumpa kembali dengan saya, Bro Martinus Sartono, dalam renungan pembawa sukacita. Salam sukacita, berkah dalam. Pada hari ini, Sabtu 8 Oktober 2022, Bro dan sis, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, saya ajak merenungkan Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Perikop bacaan hari ini adalah siapa yang berbahagia. Permenungan hari ini saya beri tema hidup seturut firman Allah. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 28 yang berbunyi, tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bro dan sis, kata-kata dan perbuatan Yesus kerap kali menimbulkan keheranan dalam hati para saksi atau pendengarnya dengan bermacam-macam reaksi. Antara lain, yang pertama, pujian kepada Allah. Bisa kita baca dalam Lukas 5 ayat 36. Kedua, pertanyaan. Bisa kita baca dalam Lukas 4 ayat 36. Dan yang ketiga adalah keheranan. Bisa kita lihat dalam Lukas 9 ayat 43. Seorang wanita dari antara orang banyak berseru, mengagumi perbuatan dan kebijaksanaan Yesus dalam menjawab kritik. Komentarnya berbentuk pujian kepada ibu yang telah melahirkan dia ke dunia dengan implikasi bahwa hubungan fisik dengan anak yang sedemikian pastilah membuatnya sangat berbahagia. Yesus menjawab bahwa kebahagiaan sejati ada dalam mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Sebelumnya Yesus telah mengatakan bahwa keibuan jasmani ada di bawah hubungan rohani dan terbuka untuk semua orang, tak terkecuali Ibu Maria. Dapat kita baca dalam Lukas bab 6 ayat 47 sampai 48 dan Lukas bab 8 ayat 21. Bro dan sis, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kita semua diajak oleh gereja dalam bulan Kitab Suci Nasional yang baru kita lalui, kita jalani. Dalam PKSN tahun ini, kita diajak merenungkan tema Allah sumber harapan hidup baru, dan bersama Nabi Amos dan Hosea kita bersama merefleksikan firman Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk mencari Tuhan, mencari yang baik, supaya kita berkiblat dan berbalik pada Tuhan, Sang Kasih dan Sang Pemelihara hidup.
Dengan ajakan Yesus untuk selalu mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya, mari kita tanggapi dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelaku firman, bukan hanya pembawa firman. Kita selalu mencari Yesus Sang kebenaran, tinggal bersama dan di dalam Dia, belajar dengan Yesus Sang Guru sejati kita. Roh Kudus membimbingnya, membakar semangat kita untuk semakin mengenal Yesus lewat karya dan sabdanya. Bro dan sis, Bapak Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, saya sedikit akan membagikan pengalaman saya dalam belajar melaksanakan firman Tuhan. Bertitik tolak dari Injil Matius pasal 10 ayat 24. Seorang murid tidak melebihi gurunya dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Perjalanan hidup saya setelah menjadi murid Yesus selalu bergumul dan mencari serta belajar akan sabdanya. Salah satu firman-Nya, kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Saya dulu orangnya mudah marah, atau dalam bahasa Jawa, cengkiling. Apalagi kalau disakiti, dicaci, atau dihina. Setelah sering mengikuti retret dan bimbingan para romo, akhirnya saya menemukan bahwa apabila sering menanggapi hinaan, cacian dari orang lain, hanya akan membuat hidupku tidak tenang, tidak damai, apalagi bahagia. Doa Yesus kepada Bapanya di surga di atas kayu salib, yaitu, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sabda ini selalu menggema dalam hati saya, terlebih di saat saya dihina dan sebagainya. Sehingga langkah dan sikap hidup saya mencoba mereka, yaitu yang menyakiti hati kami, hati saya bawa dalam doa atau mendoakan mereka. Dalam perjalanan hidup saya, akhirnya saya dapat menemukan ketenangan, kedamaian, bahkan kebahagiaan. Sebagai bahan refleksi bagi kita, sudahkah kita mau datang dan belajar kepada Yesus serta membuka hati biar dibentuk olehnya? Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami telah Kau pilih menjadi murid-murid-Mu dan menjadi utusan-Mu. Bentuklah kami supaya murid-murid-Mu yang lemah ini untuk selalu mau dan siap belajar dari sabda-Mu, dan kuatkan dalam melaksanakan dalam hidup sehari-hari demi Kristus junjungan kami dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sukacita. Tuhan Yesus menuntun dan memberkati kita. Berkah dalam.